Assalamualaikum Kang Mas. Saya Hamdan daripada Perak, Malaysia. Ingin mengajukan satu soalan. Soalan saya, bila manusia sudah mati, itu suci. Lantas bagaimana pula bagi orang-orang kafir yang di luar agama Islam? Minta Kang Mas bagi penjelasan berkenaan yang itu, insyaAllah. Terima kasih Kang Mas. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Kang Hamdan Osman dari Malaysia. Bagaimanakah nasibnya orang-orang kafir bila dikatakan seluruh orang yang sudah mati itu dikatakan suci di sisi Allah? Bagaimanakah nasib orang-orang kafir yang beragama non-muslim? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya kafir vs muslim atau mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bersama bahwa siapa sih yang dikatakan muslim, siapa sih yang dikatakan mukmin di sisi Allah, dan siapa sih orang yang dikatakan kafir atau kufur, mensekutukan Allah dengan diri manusianya di sisi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi dalam sudut pandang syariat, orang-orang kafir di luar Islam pasti ketika matinya tidak selamat, yakni terazab di dalam siksa kubur atau di dalam neraka. Ini dalam sudut pandang syariatnya. Sedang orang-orang muslimin semuanya masuk surga. Ini sudut pandang syariatnya demikian. Karena di dalam syariat masih memandang badan-badannya lah yang beragama, badannya lah yang Islam, badannya lah yang beragama lain dan sebagainya. Di dalam syariat masih erat memandang laku-laku badan-badannya, simbol-simbol agama badannya. Sehingga di dalam Islam sendiri, Islam terbagi 73 golongan. Hanya satu yang diterima oleh Allah. Bagi siapa yang diterima oleh Allah? Bagi orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertakwa itulah yang diterima oleh Allah. Bagi orang-orang yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kemanusiaannya, inilah yang dimaksud golongan yang satu itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita jelaskan dulu tentang muslim dan kafir, Islam dan kafir di sisi Allah itu bagaimana. Di sisi Allah, orang kafir belum tentu, orang kafir badan-badannya belum tentu hatinya juga kafir. Belum tentu, jangan salah. Dan orang muslim pun, orang Islam pun belum tentu juga hatinya juga
Islam, hatinya juga mukmin di sisi Allah? Belum tentu juga. Jangan salah, karena Allah itu bukan memandang laku badan-badannya, bentuk syariat-syariat badan-badannya, akan tetapi yang dimaksud agama di sisi Allah itu, Allah hanya memandang hatinya. Hatinya sudah bertuhankan Allah kah atau masih kufur? Hati mensekutukan Allah. Coba cek hati kita selama ini. Meskipun diri kita, badan kita beragama, agama Islam, akan tetapi jiwa kita selama ini mati. Hati kita selama ini kufur, syirik, mensekutukan Allah dengan diri kita. Inilah yang dimaksud kufur di sisi Allah. Meskipun kelihatannya badan-badan kita beragama Islam, tapi hatinya masih banyak yang kufur, yakni hati mentuhani diri manusianya sendiri. Hawa nafsunya lah yang dituhankan selama ini. Inilah yang disebut kufur di sisi Allah, belum Islam. Maka dari itu yang disebut kafir di sisi Allah itu hati-hati manusia yang masih mentuhani diri, hidup dan badan manusianya, yang masih erat manusianya. Sedang Allah pencipta dirinya digoibkan di hatinya, ditiadakan di hatinya, difanahkan di hatinya. Inilah golongan-golongan kafirin di sisi Allah. Ini pembahasan hakikat ma'rifat. Kami tidak membahas babakan syariatnya. Yang kami bahas kondisi hati, babakan hati, wilayah hati. Karena Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, apapun syariat-syariat yang kau kerjakan, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Meskipun kita dari golongan darah-darah biru, tidak dipandang oleh Allah, karena Allah hanya memandang segumpal daging yang ada di dada manusia. Bila segumpal daging itu suci, suci yang ada hanya Allah, suci dari kemakhlukannya, suci dari kewujudan dan kehidupan manusianya, maka seluruh amaliannya tergolong amal yang soleh. Karena pelaku amal di dalamnya adalah af'alullah, Allah sendiri. Inilah yang disebut alam akhirat atau alam lillahi ta'ala. Bagi manusia yang seperti inilah yang disebut muslim di sisi Allah, yang beriman kepada Allah dan mengaplikasikan imannya. Tidak hanya sekedar keyakinan-keyakinan kosong saja, keyakinan-keyakinan angen-angen saja, akan tetapi hati mengaplikasikan bertuhannya manusia kepada Tuhannya. Jadi di dalam hatinya sudah nyatalah wujud urip iki Allah, hidup ini Allah. Inilah yang dikatakan muslim di sisi Allah. Inilah yang dikatakan beragama di sisi Allah. Inilah yang dikatakan Islam di sisi Allah, yakni hatinya selalu Islam, hatinya selalu selamat dari memandang, dari menyaksikan selain Allah di hatinya. Maka bagi orang-orang yang sudah Islam di sisi Allah, bagi orang-orang yang sudah mukmin di sisi Allah,
mengaplikasikan iman yang seperti ini, iman yang selalu dibawa oleh para nabi dan para rasul, yakni iman yang selalu mentauhidkan Allah di hatinya, yang selalu mengesahkan Allah di hatinya, maka bagi manusia yang sudah duduk di tahapan ini, maka sudah tidak memandang manusia lagi. Siapapun yang dipandang oleh manusia yang sudah duduk di dalam ma'rifatullah, maka yang dipandang hanya Allah. Sudah tak ada babakan simbol-simbol kafir atau muslim secara badaniah di sisinya. Karena ia hanya memandang hidup, karena yang memperjalankan orang muslim, karena yang memperjalankan orang non-muslim, dan semua manusia diperjalankan oleh Allah, dituhani oleh Allah. Karena tak satu pun manusia melenceng dari tatanan Allah, semuanya dikuasai oleh Allah. Jadi babakan Islam dan kafir di hati manusia yang sudah duduk di hakikat makrifat sudah tidak ada. Baik dan buruk pun sudah tidak ada. Taat dan maksiat pun juga tidak ada. Bagaimana mungkin kita yang sudah duduk di situ bisa menilai ada ketaatan dan kemaksiatan secara badaniah? Bagaimana mungkin kita masih bisa menilai baik dan buruk orang lain? Sedang sementara diri kita sudah fana, diri kita sudah hancur, diri kita sudah mati, diri kita sudah fitrah kembali kepada alam ketiadaan yang wujud, yang nyata, hanya Allah yang menggelar alam semesta ini. Jadi bagi orang yang masih kafirin sajalah, bagi orang yang belum mengenal Allah lah, bagi orang yang belum bertuhankan Allah lah, masih ada babakan baik dan buruk, taat dan maksiat, Islam dan kafir di sisi manusia yang masih belum beragama di sisi Allah, di sisi manusia yang masih belum beriman dan bertuhankan Allah di hatinya. Itu penerangan tentang manusia-manusia yang muslim di sisi Allah. Saat ini kita menerangkan orang-orang yang kafirin di sisi Allah. Siapakah orang kafir di sisi Allah? Siapakah orang syirik di sisi Allah? Apakah orang di luar Islam? Ya, menurut manusianya demikian. Akan tetapi di sisi Allah, siapakah orang yang kafir? Yang kafir itu, kafaro, orang yang kufur itu. Di sisi Allah adalah orang yang kufur itu adalah manusia yang belum mengenal Allah. Jadi manusia yang belum mengenal Allah inilah di sisi Allah itu kufur. Hatinya selalu mentuhankan diri manusianya sendiri. Hatinya selalu mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Hatinya selalu mentuhankan kehidupan diri manusianya sendiri. Karena itulah di sisi Allah disebut kufur. Karena hatinya tidak beriman kepada Allah, karena hatinya tidak mentuhankan Allah. Siapakah mereka? Semua manusia ciptaan Allah, semua manusia pernah mengalami hal-hal yang demikian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri manusia pasti mengalami kematian.
Kematian di sisi Allah itu yang bagaimana? Kematian di sisi manusia adalah matinya badan, matinya jasad. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu yang dimaksud kematian adalah matinya jiwa. Jiwa yang mati kesadarannya akan bertuhan. Kita semua dulu pernah demikian. Semua manusia pernah demikian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap diri-diri manusia pasti mengalami kematian, yakni ketika datang detik akil balik mulailah manusia itu mati jiwanya. Ketika detik akil balik mulailah manusia itu mengaku-ngaku bahwa ini hidupku, bahwa ini badanku, bahwa ini milikku, dan semua diaku-akui sebagai miliknya. Inilah yang dimaksud kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun orangnya, apapun agamanya. Karena seluruh manusia itu tercipta dari kesucian. Inna lillahi, darikulah yang suci manusia kuciptakan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh manusia yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Suci bersih maksudnya suci bersih dari pengakuan diri manusianya. Nah, siapakah orang kafir, orang syirik, orang musyrikin itu? Orang kufur di sisi Allah adalah orang yang mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya, yakni manusia yang belum bertuhan dan belum beragama di sisi Allah. Maka dari itu sempurnakanlah agama-agamamu. Di surat Al-Baqarah itu ada yang terjemahnya begini. Wahai kaum muslimin, kaum mukminin, kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum Majusi, kaum Sabi'in, dan siapapun kamu, bila engkau beriman kepadaku dan engkau beriman kepada hari kemudian dan beramal soleh, bila 3 pokok pilar ini engkau praktekkan di hatimu, maka engkau akan kuberi pahala dan engkau tidak akan merasa takut di dalam kehidupan ini. Karena Allah lah akan bersama mereka. Jadi pada intinya iman di sisi Allah itu bagaimana? Bukan iman-iman yang kita praktekkan selama ini di syariat. Imannya hanya iman-imanan. Imannya hanya sebatas keyakinan-keyakinan angan-angan saja. Tidak diaplikasikan imannya di dalam kehidupannya. Iman yang dimaksud Allah itu adalah iman-iman yang selama ini kita paparkan bersama. Iman yang bagaimana? Iman yang awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama, bila kita ingin disebut beragama di sisi Allah, maka kenalilah Allah, pencipta diri manusiamu, pencipta seluruh manusia. Siapakah Allah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi ciptaan-ciptaannya. Maka kenalilah hidup itu. Hidup itu kan laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi hidup bisa menciptakan, bisa mewujudkan apa-apa dan siapa-siapa. Coba dihayati di hati kita, bila tak ada hidup di dalam badan ini, apakah kita bisa tahu apa-apa? Apakah kita bisa mengenal siapa-siapa?
Maka dari itu, hiduplah yang menciptakan apa-apa dan siapa-siapa di hadapan kita. Tanpa adanya hidup, kita tak akan bisa mengenal apa-apa dan siapa-siapa. Bila hidup itu seperti apa-apa dan siapa-siapa, coba cari. Bila hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, mestinya kita tahu, mestinya kita kenal bagaimana wajah hidup kita sendiri, bagaimana warna hidup kita sendiri, bagaimana wajah dan bentuk hidup kita sendiri. Mestinya kan kita tahu bila memang hidup ini hidup manusia kita. Akan tetapi anehnya kita tidak tahu. Tapi ngaku-ngaku hidup ini hidup manusianya, kan aneh. Maka yang dimaksud iman kepada Allah adalah iman yang mana sudah dipersembahkanlah kembali bahwa hidup ini Allah. Jadi Tuhan pencipta manusia ini adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Itu loh Allah. Itu loh Tuhan pencipta badan-badan ini. Karena selama ini kita mengaku-akui sebagai Allah, maka kita buta akan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah, sedang Allah sudah kita akui sebagai kita. Sedang hidup kita rampas sebagai hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah, sementara Allah kita gaibkan kewujudannya, keberadaannya dan kehidupannya di hati kita. Maka iman-iman yang dimaksud untuk seluruh manusia itu adalah meyakini bahwa hidup ini Allah dan terapkan di dalam hati kita setiap saat. Jadi hati sudah tidak memandang dan menyaksikan dunia ciptaan Allah, akan tetapi hati kita selalu menyaksikan Allah, selalu menyaksikan hiduplah pencipta alam semesta ini. Jika di syariat, jangan memandang, jangan mencari Allah. Saksikanlah apa yang diciptakannya. Akan tetapi bila di babakan hakikat makrifat, kebalikannya. Jangan memandang makhluk. Pandanglah Tuhan pencipta makhluk. Kebalik. Maka dari itu, siapakah yang dikatakan Islam di sisi Allah? Yang dikatakan Islam di sisi Allah itu adalah manusia yang sudah mengenal Tuhannya, manusia yang sudah tahu bahwa hidup ini Allah. Inilah iman yang dimaksud di surat Al-Baqarah itu. Imannya seperti imannya para nabi dan para rasul. Dan juga seperti iman-imannya para aulia Allah, yang yakni hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya. Hati selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan kewujudan diri manusianya di hatinya. Inilah yang dimaksud iman itu. Siapapun orangnya, apapun agamanya, bila mengenal Allah dengan iman-iman yang demikian, maka Islamlah ia di sisi Tuhannya, meskipun syariat-syariatnya berbeda. Karena apa? Karena bila sudah mengenal Allah, maka manusianya sudah tak bersyariat lagi. Karena yang ada hanyalah syariatullah, syariatnya hidup itu sendiri. Manusianya sudah tak bisa mengaku-akui ini syariat manusiaku, ini sholatku, ini puasaku. Sudah tak bisa. Karena semuanya Allah lah pelakunya, Allah lah yang beraf'al di dalamnya. Kemudian percaya kepada hari kemudian. Apa hari kemudian itu? Setelah beriman kepada Allah dan kemudian beriman kepada hari kemudian, ketika hati hamba sudah
tidak wujud lagi kehambaannya, maka yang ada hari kemudian. Siapa yang nyata di dalam hari kemudian itu? Yang nyata hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Maka yang ketiga adalah beramal soleh. Maka ketika nyata wujud ini Allah, hidup ini Allah, kuasa ini Allah, maka itulah yang disebut amal soleh. Apapun yang digerakkan oleh badan-badannya sudah menjadi af'alullah. Itulah yang dimaksud amal soleh. Apa amal yang buruk itu? Amal yang buruk itu ketika amal masih diakui sebagai hambanya lah yang merasa berkuasa atas amal itu, bukan amal soleh itu. Meskipun kelihatannya badannya sholat, kelihatannya badannya puasa, tapi di dalam hati masih mengakui bahwa sholat dan amal puasa serta amal ibadah ini milik hambanya yang berkuasa melakukan. Di dalam hati masih kewujudan kemanusiaannya, ini bukan amal soleh namanya. Meskipun kelihatannya sholat dan ibadah, tapi hatinya kufur, tidak menyembah Allah. Apakah ini dikatakan Islam? Apakah ini dikatakan ibadah di sisi Allah? Bukan. Ini babakan hati, wilayah hati, kondisi hati. Yang dipandang Allah hanyalah hati. Allah bukan. Allah tidak memandang laku-laku badaniyahnya. Allah tidak memandang agama-agama lahiriahnya. Yang dipandang Allah adalah agama batiniyahnya. Sudah mengenal Allah, sudah beriman kepada Allah, tidak hatinya. Nah terus sesuai pertanyaan-pertanyaan Kang Hamdan Usman, bagaimanakah nasib orang-orang kafir setelah mati? Begini, bila manusia saat ini belajar mati sebelum mati, yakni manusia yang sudah berjalan di atas ilmu, hakikat dan makrifat, yakni manusia-manusia yang berusaha mencari Tuhannya, mengenal Tuhannya. Ketika manusia sudah mengenal Tuhannya dengan iman-iman yang selama ini kita paparkan, inilah yang disebut muslim di sisi Allah. Orang yang sudah mentuhankan Allah di hatinya, orang yang sudah menyatakan hidup ini Allah, hidup hambanya sudah lebur, fana dan mati. Inilah Islam di sisi Allah. Sedang orang kafir di sisi Allah bagaimana? Orang-orang yang belum mengenal Tuhannya, siapapun orangnya, apapun agamanya, bila di hatinya belum bertuhankan Allah, bila di hatinya masih mentuhankan hawa nafsunya, inilah orang-orang yang kafir di sisi Allah, apapun agamanya. Ada firman Allah, bagi manusia yang masih memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka derajatnya lebih rendah daripada anjing. Ini ayat Al-Quran. Jadi bila kita masih memperturutkan hawa nafsu, maksudnya bagaimana? Bila di hati kita masih erat rasa hidup manusianya, masih kewujudan diri manusianya, Allah gaib di hati kita, maka derajat kita lebih rendah daripada anjing, babi, dan celeng. Maka itulah kita belum dikatakan Islam di sisi Allah, masih kufur. Lah ketika kufur di sisi Allah itu bukan orang non-Islam saja. Kufur di sisi Allah adalah semua manusia yang hatinya belum Islam, semua manusia yang hatinya belum mengenal dan beriman serta mentuhankan Allah di hatinya, itu kufur di sisi Allah. Jadi yang dimaksud kufur di sisi Allah itu bukan ada di badan-badan manusianya dengan sesebutan berbagai macam nama-nama agama.
Jadi globalnya yang kufur di sisi Allah adalah manusia-manusia yang belum beriman kepada Allah, yang belum bersahadat menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad Rasulullah di hatinya. Terus lantas bagaimana orang-orang yang kufur itu setelah matinya? Azabnya, azab puncaknya adalah ketika orang-orang yang sudah beriman kepada Allah kan azabnya pengelongkopan keakuan dirinya, kewujudan diri manusianya, kewujudan hidup manusianya kan ketika masih hidup ini manusianya sudah rela dan ridho mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah. Nah, di dalam mempelajari, mengaplikasikan hati yang seperti demikian kan sangat amat sulitnya pencapaiannya. Karena selama ini kita sudah lama menjadi Tuhan, kita sudah lama menjadi Allah tidak terasa. Maka untuk mempersembahkan kembali kepada Allah, ini perjalanannya amat sulit sekali. Ibaratkan melewati Siratal Mustaqim, rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Ya jatuh bangun, ingat lupa jatuh bangun. Perjuangannya demikian, sangat amat sulitnya. Inilah penebusan saat-saat sakaratul maut. Jadi ketika sakaratul maut sudah husnul khotimah karena selama hidupnya sudah diaplikasikan bahwa hidup ini Allah. Ketika sakaratul maut tiba, sakitnya seperti apa? Tidak terasa sakit. Seperti mengambil rambut di dalam adonan kue, tidak terasa ketika ajal menjemput. Namun bagi orang-orang yang kufur, siapapun orangnya, apapun agamanya, bila di hatinya masih kewujudan diri hambanya, Allahnya gaib, maka akan bertemu dengan hari pembalasan. Di mana hari pembalasan itu? Hari pembalasan atau hari pertanggungjawaban itu adalah ketika saat detik-detik sakaratul maut tiba. Disitulah pengelongkopan demi pengelongkopan bagi orang-orang yang masih kafir, siapapun orangnya dan siapapun agamanya dan apapun agamanya. Tak peduli itu agama Islam atau agama yang lain, pokok di dalam hatinya masih kafir, dalam hatinya masih ingkar kepada Allah, dalam hatinya masih cinta kepada dunia, itulah yang disebut kafir di sisi Allah. Maka azabnya, pembalasannya adalah ketika detik sakaratul maut, dikuliti dikit demi sedikit seperti menguliti kambing dari dagingnya secara hidup-hidup, dan sakitnya 1000 kalinya di saat azab sakaratul maut. Dikuliti pengakuan wujud diri manusianya, dikuliti pengakuan hidup manusianya, dikuliti kuasa diri manusianya, dikuliti apa-apa yang dicintai oleh manusianya. Anaknya dikuliti, istrinya dikuliti, suaminya dikuliti, anak istrinya ikut membantu menyiksa dirinya karena selama ini dicintainya selama hidup. Jadi apa-apa yang dicintai akan menyiksa dirinya. Hartanya ikut menyiksa, mobilnya ikut menyiksa, rumahnya ikut menyiksa, apartemennya ikut menyiksa. Karena manusianya tidak mau kalau ia harus meninggalkan apa-apa yang dicintainya, terutama hidup dan badannya. Tidak rela, karena di saat masih hidup ia tidak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri. Maka di saat azab sakaratul maut itulah pengelongkopan demi pengelongkopan guna untuk mensucikan badan-badannya kembali. Nah, ketika
Setelah azab itu sudah berlangsung, setelah selesai maka matilah manusia. Jasad-jasad yang mati tak bernafas. Nah, ketika sudah tak bernafas lagi badan-badan ini, semuanya sudah suci kembali. Suci dari apa? Suci dari pengakuan diri manusianya. Ketika manusianya sudah mati, siapapun orangnya, apapun agamanya, kalau sudah mati, apakah masih bisa mengaku-ngaku, ini hidupku, ini badanku, ini milikku, ini agamaku? Apakah bisa? Manusia yang sudah mati tak akan bisa. Jadi manusia yang sudah mati itu ibaratkan kembali suci menjadi bayi lagi. Kemana manusia harus pulang? Manusia harus pulang ke asalnya, dari yang suci, dari yang fitrah bayi kembali suci. Seperti bayi lagi. Ketika bayi kan manusianya belum wujud, belum ada. Karena itulah disebut suci, karena tidak ada pengakuan diri manusianya. Inna lillahi, dari kula yang suci bayi, wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada kula yang suci dikembalikan. Siapa? Ya manusia disucikan. Kan ketika sakaratul maut kan diazab, dikelongkop satu persatu. Itulah pensucian. Karena saat masih hidup tidak mensucikan dirinya dari hawa nafsunya. Jadi pada intinya, jika sudah datang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah the end, sudah tamat perjalanan manusia dari yang suci kembali suci. Jika sudah ada kata-kata raji'un dari Allah, apakah coba hayati di dalam hati kita, bila sudah ada kata-kata raji'un di sisi Allah, apakah masih ada peran lagi setelah badan ini mati? Kan sudah tidak ada lagi. Sudah rojiun pulang kepada Allah semua. Badan-badan kembali diproses menjadi tanah. Nah, ketika badan-badan diproses menjadi tanah, apakah ada rasa sakit? Apakah ada rasa tersiksa di dalam kubur? Kan tidak ada. Karena diri manusianya sudah tidak berdaya, tidak bisa mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini sebagai miliknya. Ya sudah tidak ada siksa lagi. Adanya siksa, adanya rasa sakit itu karena manusianya masih ada, jadi merasakan sakit. Logikanya begini, ketika kita mulai dihidupkan dari tanah yang mati sampai menjadi bayi, apakah kita merasakan saat dari tanah sampai menjadi bayi itu? Masih ingat kita? Kan kita tidak ingat apa-apa, karena diri kita tidak ada, gaib. Sama halnya ketika badan mati, kembali menjadi tanah. Ya kita pun juga gaib, tidak merasakan apa-apa. Tidak ada siksa lagi. Adanya siksa, adanya neraka, adanya siksa kubur, itu kan ketika kita masih hidup. Ketika bahan bakarnya neraka masih ada, yakni badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, hati yang belum beriman kepada Allah, itulah bahan neraka, api-api neraka. Dan itulah alam kubur, kuburannya dibawa kemana-mana. Badan-badan ini kan dari tanah, disitulah kuburannya, dan disiksa di dalam kuburnya. Hatinya selalu takut ini, takut itu. Meskipun kaya raya takut kehilangan hartanya, hatinya serba takut, serba sakit ketika manusianya masih merasa jadi Tuhan. Hatinya serba khawatir. Yang paling ditakutkan adalah sifat dirinya sendiri, yakni kematian. Kematian itu sangat amat ditakuti, padahal itu sifatnya sendiri. Kenapa kok ditakuti? Inilah bukti manusia yang selama ini lebih suka menjadi Tuhan daripada menjadi hamba.
Maka dari itu, bagaimanakah nasib-nasibnya orang-orang yang tercinta yang sudah meninggalkan kita? Nasib-nasibnya sudah bahagia, sudah kembali kepada Tuhannya. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kembali esa kepada Tuhannya. Hidupnya sudah esa, sudah ahad. Barang siapa ketika masih ada di dunia ini, hatinya selalu mengesahkan Allah, bahwa hidup ini Allah, maka hakikatnya disitulah pertemuan hamba dengan Tuhannya. Jadi pertemuan dengan Allah itu bukan bertemunya dua pihak. Bertemu dengan Allah itu kita bertemu dengan kefitrahan diri manusia kita, yakni kegoiban, alam ketiadaan. Dan Allah kembali wujud dan hidup di hati kita. Itulah yang dimaksud pertemuan, yang dimaksud persaksian, yang dimaksud iman di sisi Allah. Demikian Kang Mas, bedanya antara kufur dan muslim di sisi Allah. Kalau di sisi syariatnya, mungkin kita sudah banyak belajar di sisi syariatnya. Karena di syariat masih mempersembahkan badan-badannya, maka yang dipandang ya badannya. Bagi orang-orang syariat masih berlakulah alam-alam gaib itu setelah kematian. Kematian badannya, yakni alam kematian, alam kubur, siksa kubur, alam kiamat, alam kebangkitan, alam akhirat, alam hisab, alam siratal mustaqim, alam neraka, alam surga, dan ketemu wajhullah, kenikmatan yang teragung di dalam surga. Inilah keyakinan saudara-saudara kita yang masih duduk di tahapan syariat. Padahal alam-alam itu ketika kita sudah mengenal Allah, sudah nyata Allah di hati kita, maka alam-alam itu sudah kita lewati. Sudah kita lewati. Karena alam kematian itu di sisi Allah apa? Kematian jiwa. Ketika kita belum kenal Allah, itulah kematian. Alam kubur mana? Ketika jiwa kita mati kan dipendam di dalam kubur. Kuburan-kuburan jasad-jasad yang dari tanah ini, itulah hakikat alam kubur. Siksa kubur itu apa? Ketika hati kita belum mengenal Allah, pasti kita akan selalu memandang ada manusia yang buruk, ada manusia yang maksiat. Ketika datang keadaan apa yang tidak kita inginkan, maka hati kita sakit, susah, sedih, gelisah. Itulah siksa kuburnya. Ketika kita melihat orang-orang yang mendapatkan rezeki lebih banyak dari kita, hati kita iri, dengki, benci, dendam. Itulah siksa-siksa kubur dan siksa api nerakanya. Karena bahan-bahan nerakanya masih ada, badan dan hati yang buta akan Tuhannya. Terus alam kiamat itu apa? Alam kiamat itu adalah ketika kita sudah memasrahkan kembali kewujudan diri manusia kita. Kita sudah memasrahkan kembali kehidupan manusia kita, kekuasaan diri manusia kita kepada yang berhak, yakni Allah. Itulah yang dimaksud alam kiamat. Alam kehancuran, kehancuran diri manusianya, kehancuran hidup manusianya. Alam kiamatnya orang-orang yang sudah makrifat saat hidup ini. Alam kiamatnya, kiamat kubronya bagi orang-orang yang kufur nanti ketika sakaratul maut, dikelongkop dengan paksa dan sakitnya sedemikian rupanya. Itulah alam kiamat. Setelah alam kiamat ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan versi orang-orang syariat adalah bangkitnya badan-badan ini seperti kecambah. Karena imannya orang-orang yang masih duduk di syariat hanya memandang badan, menyembah amalia-amalia badan, maka semuanya terangan-angan oleh badan-badannya. Gambarannya badan semua. Yang bangkit badannya seperti kecambah. Akan tetapi
Tapi yang dimaksud hari kebangkitan di sisi hakikatnya adalah bangkitnya keesaan Allah di hatinya, yakni hidup ini Allah, inilah hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ada alam hisab, yaumil hisab, dihitung amalnya. Ketika hati sudah lillahi ta'ala, ketika hati sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, kita menengok ke belakang lagi, kita dulu pernah melakukan ketaatan dan kemaksiatan di sisi Allah. Setelah kita menyadari bahwa hidup ini Allah, oh ternyata yang dulu berafal di dalam taat dan maksiat juga Allah. Jika sudah Allah semua, apa yang mau dihisab? Bagi manusia yang masih kufur, hisabnya, hari pembalasannya di saat sakaratul mautnya. Namun bagi orang yang beriman semasa hidupnya, maka bila sudah Allah semua, maka sucilah, fitrahlah manusianya. Sudah tak mengaku-ngaku jadi Tuhan lagi. Jadi apa yang mau dihisab? Tak ada yang dihisab, sudah suci. Inilah yang dimaksud alam hisab. Siratul mustaqim. Apa siratul mustaqim itu? Seluruh keadaan yang kita alami, jika di dalam hati kita sudah nyata bahwa hidup ini Allah, ketika makan, itulah wasiratul mustaqim. Kita ketemu Allah apa ketemu makanan di dalamnya. Nah, bila di dalam makan itu kita ketemu zat yang menghadirkan makanan dan yang menyuapi makanan ke tubuh ini, itulah yang dinamakan siratal ladzina an'amta alaihim, yakni orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi dalam keadaan apapun, hamba sudah tak merasa yang melakukan. Ketika minum, hamba sudah tak merasa melakukan minum. Hamba hanya menyaksikan Allah yang meminumi badan, yang memakani badan, yang memelihara badan dan jerohan-jerohannya, memilah-milah hasil makanan dan minuman menjadi darah, menjadi daging, menjadi energi, menjadi vitamin dan kotoran. Hanya Allah lah yang mengurus semua itu. Jadi pada intinya kita sudah di dalam surga, selalu disediakan Allah. Mau ngopi hadir sendiri tanpa kita yang buat. Bagaimana kita mampu membuat? Padahal kita sudah tidak ada. Berarti Allah lah, hiduplah yang menyediakan kopi di depan kita. Dan Allah lah yang menyuapi. Jadi inilah yang dimaksud alam yang suci, alam bayi. Jadi serba ada, serba disiapkan oleh Allah. Bila manusianya sudah tak ngaku-ngaku lagi jadi Tuhan. Jadi di dunia ini alam surga bagi orang-orang yang beriman. Neraka bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya cukup panjang jawabannya. Semoga Kang Mas tidak jenuh, tidak belenger mendengarkan kajian-kajian ini. Semoga kajian ini, paparan ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan untuk kita semua pada umumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira ada pertanyaan lagi Kang Mas? Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum Kang Mas. Ini saya ingin membuat satu lagi persoalan berkenaan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dan dalam pemahaman dia keluar untuk membuat kerosakan, pembunuhan dan akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta Kang Mas memberi sedikit penerangan berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj ni, dari segi hakikatnya macam mana penerangannya, insya-Allah. Terima kasih Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu juga sebangsa Dajjal, sebangsa iblis dan setan, sebangsa hawa nafsu.
Ya'juj wa Ma'juj itu adalah karakternya hawa nafsu yang selalu rakus akan dunia. Jadi siapakah Ya'juj wa Ma'juj itu? Ya'juj wa Ma'juj itu ya hawa nafsu, iblis dan setan itu. Jika di babakan syariat diceritakan Ya'juj wa Ma'juj itu makhluk-makhluk yang berbeda dengan Dajjal, iblis dan setan. Akan tetapi di dalam hakikat ma'rifatnya diglobalkan, pokoknya musuhnya manusia adalah iblis dan setan yang nyata. Siapakah? Diri manusianya yang nyata ini loh, yang harus ditumbangkan, yang harus disucikan, yang harus difitrahkan. Ada sejarah demikian. Ketika suatu saat cicit Rasulullah yang bernama Ja'far Shadiq dengan sahabatnya duduk-duduk di atas gunung menyaksikan saat itu di saat musim haji. Mereka berdua memandang orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah, jutaan orang yang tawaf. Sahabatnya Ja'far Shadiq merasa bangga, memuji-muji Syekh Ja'far Shadiq cucu Rasulullah. Begitu berhasilnya kakekmu telah membina umat Islam sehingga banyak yang bertawaf di Ka'bah. Kemudian dumadaan seketika Syekh Ja'far Shadiq berkata kepada sahabatnya, "Ghamid ainak, tutup matamu." Setelah ditutup matanya, diusap matanya, suruh melihat orang yang tawaf lagi. Subhanallah, ternyata ketika membuka matanya kembali, yang bertawaf di situ babi, celeng, anjing, wajahnya, kepalanya hayawan. Semua, hanya tidak sampai 10 orang yang kepalanya masih tetap kepala manusia. Yang masih kepala manusia itulah orang-orang yang sudah fitrah hatinya. Sedangkan jutaan orang yang tawaf itu yang kepalanya berupa hayawan, itulah wujud Ya'juj wa Ma'juj. Hati hawa nafsunya yang masih rakus akan dunia, hatinya yang masih menyembah dunia daripada menyembah Allah. Tujuan ibadah-ibadahnya hanya untuk kemuliaan dunia. Tujuan ibadahnya hanya untuk kesuksesan dunia. Tujuan ibadahnya hanya untuk balasan agar ibadahnya dibalas dengan dunia. Pada intinya hatinya masih linafsi. Jadi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu lebih rendah derajatnya di sisi Allah daripada anjing, babi, dan celeng. Jadi ketika itu terlihatlah asli hati, gambaran hati orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah di area Ka'bah waktu itu. Jadi semuanya berkepalakan hayawan. Ada buaya sesuai karakter hatinya. Tapi tidak sampai 10 orang yang wajahnya, yang kepalanya tetap berkepalakan manusia. Itulah wali-wali Allah. Itulah di hatinya yang berwalikan Allah yang nyata. Hidup ini Allah. Hatinya selalu berwalikan kepada Allah ketimbang berwalikan kepada hawa nafsunya. Karena yang ada di hatinya berimamkan Allah, menjadi hamba Allah. Sedangkan yang berkepala hayawan itu imamnya, yang menjadi imam, yang menjadi raja, dan yang menjadi Tuhan di dalam hatinya adalah hawa nafsunya sendiri. Itulah gambarannya. Di sisi Allah bagaikan hayawan, bagaikan anjing dan celeng. Maka dari itu fitrahkanlah diri manusia kita. Siapa Ya'juj wa Ma'juj itu? Ya semuanya adalah karakternya hawa nafsu itu sendiri. Keterangan ini sangat amatlah simpel dan sederhana mencapai kefahamannya. Jadi tidak usah jelimet-jelimet
belajar tauhid itu yang simpel-simpel saja, yang terpenting sampai pada tujuan tauhid itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua dipahamkan dan selalu dibimbing serta diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas atas infonya dengan pencerahan, penjelasan yang sangat jelas. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah penjelasan ini akan dapat memberi kita pemahaman, dapat kita berkongsi sesama kita. InsyaAllah akan disebarkan ilmu ini, insyaAllah. Terima kasih Kang Mas.